warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan dari surat Al-Baqarah. Pagi ini kita akan bacakan ayat 257 dan 258. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumul taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Shadaqallahul Azim, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah
telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka terbitkanlah ia dari barat, maka bangunlah orang yang kafir itu. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sudah jelas ya. Asbab nuzul dari ayat 257. Diriwayatkan dari At-Tabarani bahwasanya Abdah bin Abi Lubabah berkata tentang ayat yang menyatakan Allah pelindung orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka pun beriman kepadanya. Ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Dari Mujahid dia berkata, di antara kaum Isa ada yang beriman dan ada juga yang kafir kepadanya. Namun tatkala Muhammad diutus, orang-orang yang dahulu kafir terhadap Isa menjadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang orang-orang yang dahulu beriman kepada Isa menjadi kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian saya bacakan juga tafsirnya dari ayat 258. Tafsir At-Tabari. Ayat ini seolah berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Kemudian Ibrahim menjawab, Tuhankulah yang menggenggam kehidupan dan kematian. Dia menghidupkan siapa yang dikehendakinya dan mematikan siapa yang dikehendakinya setelah diberikan kehidupan. Namun orang yang mendebat berkata, aku pun sanggup melakukannya. Aku sanggup menghidupkan dan mematikan. Aku tidak membunuh seseorang yang seharusnya aku bunuh. Karena itu aku sanggup memberikan kehidupan baginya. Aku juga sanggup membunuh yang lain. Karena itu aku sanggup mematikannya. Ibrahim pun kemudian berkata, Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari sebelah barat olehmu. Jika benar kamu adalah Tuhan, maka orang kafir itu telah tumbang dan kalah argumennya. Diriwayatkan dari Qatadah tentang ayat ini, ia berkata, telah dijelaskan kepada kami bahwa orang yang mendebat telah memanggil dua orang, kemudian dia bunuh salah satunya dan membiarkan hidup yang satunya lagi. Lalu dia berkata, aku biarkan yang ini hidup karena aku berhendak memberikan dia kehidupan, dan aku bunuh orang yang aku kehendaki. Sebab itu Ibrahim berkata, mengomentari hal itu dengan perkataan, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, di tafsir yang lain saya bacakan juga, masih ada waktu. Iya. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini adalah Raja Namrus. Ya.
Menurut sebuah riwayat, nama lengkap Namruz adalah Namrud bin Falih bin Abi bin Salih bin Arfayaz bin Sam bin Nuh. Ia merupakan raja yang sangat kejam dan zalim. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus Allah pada masa Namruz. Keduanya pun terlihat perdebatan tentang kekuasaan Tuhan masing-masing. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, karena dialah zat yang menghidupkan dan mematikan makhluknya. Hal itu disanggah Namrud. Ia mengatakan ia pun bisa melakukan hal yang sama. Namrud membuktikan perkataan dengan sangat konyol. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa 2 orang Namrud yang kejam itu, lalu membunuh salah satunya dan membiarkan yang lain hidup. Meskipun tahu jawaban itu tidak masuk akal, Nabi Ibrahim tidak membantahnya. Nabi Ibrahim kemudian mengajukan dalil kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya di arah barat. Nabi Ibrahim lalu menantang Namrud untuk menunjukkan kekuasaannya. Apakah ia bisa membalikan hal itu dengan menerbitkan matahari dari arah barat dan menenggelamkannya di arah timur? Namrud pun diam membisu. Begitulah jalan yang hendak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada satu lagi nih, hasanah pengetahuannya. Kekuasaan Allah menembus ruang dan waktu. Situasi yang dikisahkan dalam ayat berikut merupakan bukti bahwa waktu sebenarnya merupakan sarapan psikologis. Seperti orang yang melewati sebuah dusun yang sudah runtuh sampai ke atap-atapnya, ia berkata, "Oh, bagaimana Allah menghidupkan semua ini setelah mati?" Lalu Allah membuat orang itu mati selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah berfirman sebagai berikut, "Tidak, bahkan 100 tahun, maka lihatlah makananmu dan minumanmu tidak rusak. Tetapi lihatlah keledaimu, dan akan kami jadikan engkau suatu tanda bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka setelah jelas kepadanya, ia pun berkata, "Aku tahu bahwa Allah berkuasa atas segalanya." Ayat di atas jelas menekankan bahwa Allah yang menciptakan waktu tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, manusia dibatasi oleh waktu yang ditakdirkan Allah. Seperti dalam ayat itu, manusia bahkan tidak mampu mengetahui berapa lama ia tertidur. Nah, udah habis waktunya. Itulah 2 ayat yang sudah saya bacakan. Semoga apa yang telah kita bacakan dan kita dengar menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat sebelumnya bahwa alam jagat raya ini semuanya Allah yang ciptakan, termasuk kita. Jadi ketika Allah tidak ada, maka makhluk-makhluk sesudahnya itu siapa yang menciptakan? Kalau Allah itu tidak ada, atau bahkan Allah itu mati. Jadi nggak mungkin Allah itu mati. Jadi kalau ada Tuhan yang mati, berarti nggak ada makhluk lagi. Kenapa? Siapa yang menciptakannya? Kan begitu.
Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama selalu membaca Al-Quran ini supaya itu tadi minadz-zulumati ilan nur. Kita dibawa ke jalan yang terang benderang sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, jelas itu sudah kafir. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-hadini walakunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tutup dengan doa singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa ala Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Udah, pada duduk aja. Sarapan. Oke. Halo, Pak. Aduh, ya kasih jalan. Bobor, punten.
Jangan ditutup dulu pintunya. Iya, bukan. Kacang hijau. Boleh kan teh? Teh manis sama donat. Mantap. Wah. Buburnya baru datang. Ya, buburin biar ini. Dorong. Kopi ayah, teh ayah, bubur aja, gorengan ayah. Gorengan. Ini apa? Roti, ini buat bubur. Gelasnya baru datang. Di sini aja biar dekat ini. Ini dekat Pak Haji Rajuan yang Blok A. Nambah. Pasar hijau. Iya. Wah, ini buburnya udah siap nih. Gelasnya. Capek nih. Bubur udah siap gelasnya. Bur ayam bur. Oh, udah mahir. Bubur lah. Bubur lah, nggak ada. Masih nggak ada. Sendoknya entar. Enggak ada. Ini mah ikan tuh, nasi merah. Ikan. Ya sambal aja Pak. Sambal. Jadi roti cobek. Roti cobek. Roti geprek. Nih, bubur. Lanjut gambar kedua. Enggak puasa ini. Ya enggak, udah minum. Masa siap. Ayo. Sesi kedua. Wah, siapa? Bubur aja, Pak. Makan bubur sih. Semua orang saleh kenyang. Iya, semalam mana sih? Enggak kan itu. Sahur itu takut bilang misi jangan makan malam-malam. Sebelum kan puasa. Jam berapa pulang?